Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lagi bisa melalui virtual. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut hadir, ikut serta pada kajian malam hari ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dengan hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa diberi tambahan hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin hari, khususnya pada bulan Maulid kali ini, semakin bertambah rasa cinta kita kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita seputar sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat wujud bagi Allah. Tentang sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang sifat qidam dan baqa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tentang hal ini bukan yang pertama kali bagi teman-teman sekalian ya mendengarkan kajian tentang tema ini. Akan tetapi tidak ada salahnya untuk kita senantiasa mengulang-ulang kembali agar supaya ketika nanti ada beberapa maklumat yang memang sudah pernah kita dengar namun kita lupa atau kurang bisa memahaminya, bisa kembali mengingat atau bisa bertambah pemahaman kita nih. Para ulama kita, mereka tidak cukup sekali dua kali mengaji sesuatu atau bahkan satu kitab ya dengan hanya sekali saja, sekali hataman, tidak. Mereka ulang-ulang kembali meskipun sudah hatam, dikaji kembali, digurukan kembali. Ya bahkan para ulama terdahulu ketika mereka dengar di daerah tertentu ada salah seorang ulama yang ahli tentang ilmu tertentu misalkan, mereka bergegas untuk mendatanginya meskipun tidak mudah aksesnya, tidak mudah jarak tempuhnya. Ya, sedangkan kita pada kesempatan kali ini atau di masa kita saat ini serba mudah, serba sehingga harus pengetahuan ya. Mereka akan mengalami yang namanya lupa gitu, sekelas mereka, sekaliber mereka, apalagi kita. Maka dikatakan oleh salah seorang syekh kita, al-alimu mahma balagha ad-darajata al-alimiyah. Seorang yang alim, yang telah sampai pada derajat al-alimiyah, artinya sangat alim sekali, sangat berilmu sekali, tinggi ilmunya. Illam yuraji'
yansa. Kata beliau, jika sekali berbeliau, ya seorang alim tadi kalau nggak murojaah kembali, nggak mengulang kembali, maka ia akan mengalami lupa. Apalagi kita. Maka insya Allah kita murojaah, ya, atau juga memahami kembali tentang sifat kidam, ya, sifat kidam. Kemarin wujud, sekarang kidam, dan insya Allah setelah kidam kita lanjutkan bako. Malam hari ini 2 sifat. Tentang sifat kidam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kidam itu kita tahu ya, kalau seringkali orang mengatakan kidam artinya dahulu gitu. Nah, kali ini kita harus lebih paham lagi dan bisa memberikan makna yang lebih tepat gitu tentang makna daripada kidam. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud, yang artinya ada dalam arti di sini adanya tanpa diragukan keberadaannya. Kepada kita sudah membahas tentang hal itu. Yang ada tanpa menyerupai makhluknya dan lain sebagainya dengan dalil-dalil Al-Quran dan juga dalil akli, ya, dan dalil daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini kita membahas tentang sifat kidam. Kidam itu maknanya itu azaliyah. Kidam maknanya azaliyah. Azaliyah, ya, atau bisa dikatakan juga qadim, ya, yaitu keberadaan tanpa permulaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kidam dalam arti ada tanpa permulaan. Ada tanpa permulaan. Ini, ya, khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika dikatakan qadim, ya, qadim untuk selain Allah, maka bukan bermakna ada tanpa permulaan, melainkan bermakna telah dilalui masa yang cukup lama, ya. Madha alaihi zamanun tawil, bisa dikatakan seperti itu. Yaitu telah dilewati masa yang telah lama, yang sangat lama. Sebagaimana yang disebutkan dalam Qomus, ya, oleh Al-Fairuz Abadi, beliau seorang ulama bahasa Al-Lughawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Qomus, ya, kitab bahasa, beliau mengatakan tentang lafaz haroma dari madaha romim. Dikatakan di situ tentang al-haromani binaani azaliyani di Misro, bahwa al-haram atau yang kita kenal dengan sebutan piramid yang ada di Mesir, ya, al-haromani, 2 piramid itu binaan yang merupakan 2 bangunan azaliyani di Misro. Bangunan yang azali di sini bukan bermakna ada tanpa permulaan, ya, melainkan bermakna telah dilewati oleh masa yang cukup lama, yang sangat lama. Itu menurut bahasa. Sehingga sudah kita bisa simpulkan bahwa ketika lafaz qadim disandarkan pada Allah, maknanya yaitu ada tanpa permulaan. Adapun jika disandarkan pada selain Allah, maka maknanya itu madha alaihi zamanun tawil, atau yang kita artikan dengan makna telah dilampaui masa yang cukup lama. Jadi al-haram atau piramid itu dikatakan oleh Syekh waktu itu bahwa ada yang mengatakan bahwa haram itu atau piramid itu telah dibangun oleh Nabi Idris. Ada yang mengatakan seperti itu, kata Syekh. Karena Nabi Idris adalah orang yang pertama menata kota, ya, orang yang menata atau menetapkan batasan-batasan kota pada saat itu, sehingga dikatakan bahwa yang pertama kali membangun, ini masih sebagian pendapat, ya, adalah Nabi Idris. Nah, sangat luar biasanya, ya, bahwa piramid itu suatu bangunan yang bangunannya itu andai misalkan dibangun dengan alat-alat yang canggih yang saat ini sudah ada, itu mungkin tidak bisa menyamai dengan apa yang sudah terbangun pada saat itu, yang sudah saat ini kita bisa lihat di Mesir itu, ya. Maka itu salah satu bangunan yang luar biasa. Dikatakan oleh Fairuz Abadi tadi bahwa al-haromani binaani azaliyani di Misr. Oke. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala saja
yang dikatakan ada tanpa permulaan. Jadi kalau kita menyebutkan dalil naklinya dalam Al-Quran disebutkan huwal awwalu. Huwal awwalu, ya, yang di sini ya bermakna hanya Allah yang ada tanpa permulaan. Jadi dalam Al-Quran dikatakan huwal awwalu, firman Allah yang maknanya yaitu hanya Allah lah yang ada tanpa permulaan. Kenapa dimaknai dengan makna demikian? Sebab ketika ya dalam kaidah nahwu dikatakan ketika ada mubtada dan khobar, mubtadanya ma'rifah, kemudian khobarnya juga ma'rifah, afadal hasr, maka bermakna meringkas dalam arti membatasi. Jadi di sini itu bermaknanya yaitu huwal awwalu, hanya Allah saja. Jadi bukan sekedar dialah Allah zat yang ada tanpa permulaan, melainkan dimaknani hanya Allah lah zat yang ada tanpa permulaan. Itu dalil dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran. Adapun dari hadis, sebagaimana yang kemarin di pertemuan sebelumnya saya sebutkan hadis kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulli syai' tsumma khalaqas samawati wal ard. Itu pun menjadi dalil akan adanya Allah tanpa permulaan atau sebagai dalil sifat qidam atau qadim bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga ya, kalau tadi sudah saya sebutkan tentang dalil nakli dari Quran dan hadis, maka ketika kita sebutkan dalil aklinya bagaimana, kita katakan tentang sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa seandainya atau andai Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat qidam atau enggak bersifat qadim, enggak bersifat ada tanpa permulaan, niscaya Allah itu baru sebagaimana makhluk, sebagaimana kita. Maka ketika dikatakan Allah itu baru, berarti apa? Butuh pada sesuatu yang menciptakannya atau butuh pada sesuatu yang memperbaharuinya. Nah, maka di sini akan terjadi yang namanya daur dan tasalsul. Terjadi yang namanya apa? Ad-daur dan at-tasalsul. Di dalam istilah ilmu tauhid, ya, ulama usul menjelaskan tentang istilah ad-daur dan juga at-tasalsul dalam sifat qidam. Ketika dikatakan ya sifat dalil akli bagi qidamnya Allah, andai saja Allah itu tidak bersifat qadim atau ada tanpa permulaan, berarti niscaya Allah itu baharu. Ketika Allah itu baharu, niscaya butuh pada yang memperbaharui atau yang menciptakannya. Nah, ketika Allah itu butuh pada yang menciptakannya, akan terjadi yang namanya daur dan tasalsul. Dan dua-duanya, baik daur atau tasalsul, itu muhal, ya, muhal terjadi. Ya, setelah kita mengetahui tentang dalil akli ini, maka kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah lah saja yang ada tanpa permulaan, ya, ada tanpa permulaan. Lantas kalau kita ditanya apa itu daur dan apa itu tasalsul, jadi istilah daur itu kalau dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah, ad-dauru tawaqqufu wujudi syai'i ala ma yatawaqqafu wujuduhu alaih. Itu adanya sesuatu yang bergantung pada adanya sesuatu yang sebelumnya atau yang lainnya. Dan adanya sesuatu yang sebelumnya tadi juga bergantung pada sesuatu yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya bergantung pada sesuatu yang awal tadi. Sehingga muter saja, muter terus. Itu istilah ad-daur. Kita contohkan misalkan, kalau Syekh itu mencontohkan waktu itu dengan cara adanya cucu, ya, karena adanya apa? Karena adanya ayah, ya kan? Ada ayahnya. Ada ayahnya karena ada kakeknya. Nah, adanya kakek ini, ya, karena adanya cucunya. Nah, muter ini nggak mungkin, ya, nggak mungkin adanya kakek bergantung pada adanya cucu, ya. Secara logika nggak mungkin gitu. Jadi muternya seperti itu. Itu mustahil.
Oleh karenanya kalau dikatakan Allah itu, ya, dikatakan Allah itu tidak bersifat qadim, niscaya akan terjadi namanya daur. Ya, juga terjadi tasalsul. Atau bisa kita katakan supaya lebih mudah untuk dipahami, adanya Ahmad ya bergantung pada adanya Bakar. Adanya Bakar bergantung pada adanya Zaid. Adanya Zaid bergantung pada adanya Ahmad yang awal tadi. Sehingga muter aja. Dan itu apa? Mustahil terjadi. Ya, mustahil terjadi. Dalam istilah ilmu tauhid ya disebut dengan ad-daur, muter. Atau tasalsul. Tasalsul ini artinya adanya sesuatu bergantung pada adanya sesuatu sebelumnya. Yang sesuatu sebelumnya ini bergantung pada sebelumnya terus sampai tidak ada akhirannya. Nah, ini artinya apa? Tasalsul. Tasalsul dari istilah apa ya? Silsilah artinya berantai. Terus seolah-olah nggak ada akhirannya, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bersifat qadim yang bermakna ada tanpa permulaan, dan dikatakan dalam dalil akli, supaya ini saya ulangi lagi, dikatakan dalam dalil akli, andai saja Allah itu tidak bersifat qadim, misalnya Allah itu hadits atau baru atau sama dengan makhluk. Andai Allah itu dikatakan baharu, niscaya ada yang menciptakannya, ada yang memperbaharuinya. Kemudian kalau dikatakan Allah ada yang menciptakannya atau yang membaharuinya, niscaya terjadi yang namanya daur seperti yang saya contohkan tadi, atau terjadi pula yang namanya at-tasalsul, dan itu dua-duanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wujud itu, bahwasanya Allah itu wujud ya, dan wujudnya Allah itu ada tanpa permulaan, adanya Allah itu tanpa permulaan. Sesuatu yang dikatakan wujud atau wujud itu ya yang ada, yang dikatakan wujud itu dibagi menjadi 3 macam. Dikatakan yaitu azaliyun abadiyun. Itu wujud yang wujudnya ini azali dan abadi. Wujudnya ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhiran. Dan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang adanya tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Jadi azali dan abadi. Jadi wujud yang azali dan abadi. Ada nanti itu yang namanya wujud tapi abadi namun tidak azali ya. Abadi abadi namun tidak azali. Itu adanya dia itu dengan ada permulaan, tapi nanti tidak ada akhirannya, artinya tidak akan mengalami kepunahan. Nanti akan saya kasih contohnya apa. Dan kemudian bagian yang ketiga, atau macam yang ketiga, yaitu tidak azali, juga tidak abadi. Artinya adanya itu dengan permulaan, dan juga pasti dengan akhiran. Ini macam yang ketiga. Kita membahas yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan wujud yang azali dan abadi. Jadi zatnya Allah itu ada tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Jika zatnya ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhiran, ya maka tentu saja sifatnya juga bersifat azaliyah abadiyah. Jadi sifat daripada zatnya Allah juga ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhiran. Jadi nggak mungkin zatnya itu azali dan abadi, namun sifatnya tidak azaliyah, tidak abadiyah, itu mustahil. Jadi kalau dikatakan Allah itu zatnya azali dan abadi, maka sifatnya juga azaliyah, abadiyah. Artinya, macam yang pertama ini, adanya Allah, zat dan sifatnya, itu ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhiran. Ada tanpa permulaan, ada tanpa akhiran. Dalam Al-Quran beberapa ayat menyebutkan, misal dikatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi wa kana di situ ya Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa permulaan. Kemudian ada lagi ayat yang lainnya, wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ya ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhiran. Lantas kemudian
Kalau yang macam yang kedua, jenis yang kedua tadi abadi namun tidak azali, ya. Jadi dia itu keberadaannya dengan permulaan, berarti dia itu makhluk, ada yang menciptakan yaitu Allah, ya. Namun dia ini bakal abadi, tidak akan sampai mengalami kepunahan, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami kematian. Apa yang dimaksud di sini yaitu surga dan neraka, al-jannat wan nar. Jadi dua makhluk Allah ini yang bernama surga dan neraka itu sifatnya adalah abadiyah, bakal abadi, tidak akan mengalami kerusakan. Ya, namun bedanya apa dengan abadinya Allah dengan abadinya surga dan neraka? Kalau abadinya Allah itu dengan abadiyyu dzati, al-abadiyyu az-dzati. Jadi karena memang zatnya Allah dengan sendirinya itu bersifat abadi, bukan karena ada sesuatu yang lain yang menjadikan Allah itu abadi, tidak. Beda dengan surga dan neraka. Kalau surga dan neraka abadinya itu karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kedua-duanya abadi. Andai saja Allah itu tidak menghendaki kedua-duanya abadi, niscaya surga dan neraka pun sama seperti makhluk-makhluk yang lainnya bakal mengalami kepunahan. Hanya saja karena Allah menghendaki surga dan neraka itu abadi, maka kedua-duanya bersifat abadi, artinya tidak akan mengalami kerusakan. Ya, ini macam yang kedua. Jadi tetap surga dan neraka itu Allah yang menciptakan dan dia akan bersifat abadi, tidak akan mengalami kerusakan. Gitu. Karena sebagian hadis disebutkan ya bahwa nanti itu setelah di saat hari kiamat itu kemudian para ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan yang maknanya seperti ini, bahwa ji'a bil mauti, ya, didatangkan oleh malaikat, ya, didatangkan suatu gambaran kematian tapi dengan apa? Dengan gambaran seekor domba. Yang kemudian seekor domba ini disembelih ya oleh malaikat atas perintah Allah sebagai gambaran daripada kematian. Yang setelah disembelih tadi kemudian nada munadin, ya, malaikat memanggil kepada ahli surga dan ahli neraka. Setelah disembelih kemudian dikatakan ya ahlal jannah khuludun la maut, ya. Fayadkhulu ahlul jannati farahan ila farahihim, ya, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Ketika dikatakan wahai ahli surga bahwa akan ada keabadian dan tidak akan ada kematian, ya, setelah mereka sudah dalam surga, maka fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Yang tadi sudah bahagia, semakin senang, semakin gembira hatinya. Tapi lain dengan ahli neraka, ya. Faya ahlun nar khuludun la maut, fayazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Ketika ahli neraka dikatakan ya oleh malaikat yang memanggil tadi, wahai ahli neraka, ya, ini kematian sudah saya sembelih, dalam arti gambaran tidak ada kematian, ya. Dikatakan ya khuludun la maut, wahai ahli neraka, ya, akan ada keabadian bagi kalian dalam neraka dan tidak akan mengalami kematian. Artinya dia akan merasakan siksaan terus-menerus tanpa hentinya, khususnya orang-orang kafir, ya kan? Kemudian fayazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Maka mereka yang tadinya sudah susah, sedih, takut, semakin bertambah sedihnya, semakin bertambah susahnya. Nah, itu gambaran daripada bahwa surga dan neraka itu akan ada selama-lamanya. Sebab orang kalau meninggal dan nanti sudah melewati beberapa proses di hari kiamat, mulai dari ditimbang amalnya, kemudian dihisab, ya, kemudian melewati sirat, ya, itu pilihannya hanya dua. Kalau nggak di surga ya di neraka. Nggak mungkin di antara dua-duanya. Nggak mungkin di antara surga dan neraka. Pilihannya kalau nggak di surga ya di neraka. Maka dua-duanya itu abadi atas kehendak Allah. Jadi bukan abadi yuzat, melainkan atas kehendak Allah. Yang andai Allah nggak menghendakinya, maka tidak akan surga dan neraka itu bisa abadi. Itu harus dibedakan antara abadinya Allah dengan abadinya surga dan neraka.
Kemudian jenis yang ketiga yaitu tidak azali dan tidak abadi. Tidak azali dan tidak abadi. Apa itu? Yaitu ya selain surga dan neraka, ya, yaitu segala makhluk, seluruh ciptaan Allah yang bukan surga dan neraka itu sifatnya bukan azali dan bukan abadi, ya, bukan azali, bukan abadi. Jadi adanya itu dengan permulaan dan adanya sudah pasti ada akhirannya. Artinya bakal mengalami kepunahan, bakal mengalami kerusakan, tidak akan selama-lamanya bertahan seperti surga dan neraka yang atas kehendak Allah tadi itu. Ya. Dan juga dikatakan bukan hanya surga dan neraka, melainkan juga seisi-isinya itu disamakan dengan surga dan neraka. Artinya bakal abadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa keberadaan atau wujud tadi al-mawjudat itu dibagi menjadi 3, azali dan abadi, itu Allah dan sifat-sifatnya. Ada yang abadi namun tidak azali, ya, ada dengan permulaan tapi tanpa akhiran, yaitu surga dan neraka. Kemudian yang ketiga yaitu ada dengan permulaan dan ada dengan akhiran, yaitu seluruh makhluk selain surga dan neraka. Ini seputar sifat sifat qadim atau qidam, atau ada tanpa permulaan, yang harus sama-sama bisa kita pahami dengan baik, ya. Sifat qidam. Jadi al-awwal, sekali lagi al-awwal tadi jangan dikatakan yang pertama gitu saja, melainkan ada tanpa permulaan. Harus dimaknai dengan makna yang tepat. Karena seringkali itu masih dengar seperti itu, memaknai sifat Allah yang qidam ini dengan makna dahulu, yang kemudian sebagian orang kalau dia nggak memahami dengan baik, dahulu dalam artian seolah-olah ya ada permulaannya namun sudah cukup lama gitu kan. Nah, harusnya dihindari dengan makna yang tepat, yaitu dikatakan ada tanpa permulaan. Jadi tanpa didahului oleh zaman gitu, ya, tanpa didahului oleh zaman. Lantas sekarang kita beralih pada sifat yang ketiga, yaitu al-baqa, ya, al-baqa. Al-baqa yaitu bermakna ada tanpa akhiran. Ada tanpa akhiran. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengalami kepunahan, tidak akan mengalami kematian, tidak akan mengalami kerusakan sebagaimana yang dialami oleh makhluk-makhluknya, ya. Jadi mustahil bagi Allah ya mengalami ketiadaan. Ya, setelah ada kemudian mengalami ketiadaan, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya akal tidak akan membenarkan hal itu. Ya, akal tidak akan menerima adanya Allah ya yang kemudian nanti mengalami kepunahan. Itu akal tidak akan membenarkan, akal tidak akan menerimanya. Lantas apa dalil tentang dari Al-Qur'an tentang sifat baqanya Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam Al-Qur'an ya, ada beberapa ayat di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Jadi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, di situ wa yabqa dengan kata-kata yabqa, lafaznya ini ya menunjukkan arti sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu kalau menyebutkan sifat Allah, ya, dalil-dalil Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, ada yang menyebutkan secara lafzi, secara lafadznya itu ya sama seperti sifat yang disebutkan, misalkan baqa wa yabqa. Ada juga yang menyebutkan sifat Allah namun secara maknanya saja, seperti yang disifat dahulu, ya, sifat ada tanpa permulaan tadi, al-awwal, ya, huwal awwal, itu kan bermakna bahwa Allah bersifat qadim kan gitu. Jadi bukan menggunakan kata-kata qadim, melainkan menggunakan kata-kata al-awwal dengan lafaz al-awwal yang bermakna hanya Allah yang ada tanpa permulaan. Di dalilnya itu menggunakan secara maknawi. Ya, adapun yang baqa yaitu menyebutkannya dalam Al-Qur'an secara lafzi, lafadznya dengan sama seperti sifat Allah Subhanahu wa taala yang al-baqa tadi itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah,
Wa yabqa wajhu rabbika, lafaz wajhu di sini nggak boleh diartikan secara zahir. Kalau kita dalam bahasa Arab, ya, dikatakan wajhun, ya, wajhun artinya wajah, maka dalam Al-Quran jika di situ disandarkan pada Allah, nggak boleh diartikan, ya, secara zahir saja, diambil maknanya secara zahir dengan arti wajah, nggak boleh, harus ditakwil dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dalam tafsirannya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajhu di situ yaitu bermakna azat. Bermakna apa? Azat. Bukan bermakna muka, bukan bermakna apa? Wajah atau muka, melainkan bermakna zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam ayat Al-Qur'an yang lainnya, ya, disebutkan kullu syai'in. Dalam firman Allah, Allah berfirman kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, wajhah di sini, ya, itu bukan bermakna muka, ya, melainkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwa wajhah di sini bermakna ay mulka, illa mulka. Illa wajhah artinya ay illa mulka, bahwa segala sesuatu bakal mengalami kerusakan atau kematian, ya, kecuali apa? Illa wajhah, kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kekuasaan Allah akan ada selama-lamanya dan tidak akan mengalami kepunahan atau kerusakan. Ya. Itu makna daripada wajah dalam Al-Quran. Sehingga di beberapa ayat yang lainnya pun demikian. Harusnya kita kalau menemukan dalam Al-Quran, ya, ketika menemukan ayat-ayat mutasyabihat kalau dalam istilah kita, ya, kita nggak boleh memaknainya, mengambil maknanya secara zahirnya saja dalam bahasa, melainkan harus ditakwil dengan makna yang ditakwil dengan ayat muhkamat, sekiranya nanti maknanya itu layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti akan dibahas sendiri pada babnya tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Lantas, kalau tadi sudah saya sebutkan dalil nakli dari Al-Quran tentang sifat baqa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana dengan sifat dengan dalil aklinya? Kita katakan saja, ya, tentang dalil akli akan sifat baqa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bersifat baqa atau ada tanpa akhiran, ya, andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat baqa yang bermakna ada tanpa akhiran, niscaya alam semesta ini tidak akan ada, ya. Niscaya alam semesta ini apa? Tidak akan pernah ada. Akan tapi nyatanya yang kita saksikan dan kita lihat, alam semesta ini maujud, ada. Maka dengan itu kita bisa tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, ya, berarti bersifat apa? Baqa yang bermakna ada tanpa akhiran, ya. Jadi baqa yang dimaksud di sini pun al-baqa'uz zati, ya. Al-baqa'uz zati yang ada, yang baqa'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena zatnya sendiri, bukan karena ada yang menjadikan Allah itu kekal, bukan karena ada yang menjadikan Allah itu ada tanpa akhiran, ya, bukan karena ada yang menjadikan Allah itu baqa, melainkan memang sifat yang melekat pada zatnya tanpa ada yang menjadikan Allah itu apa? Kekal. Ini baqanya Allah, beda dengan baqanya apa? Beda dengan baqanya surga dan neraka tadi yang baqanya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang anda Allah nggak menghendaki kedua-duanya itu kekal, saya tidak akan pernah kekal sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, ini sekilas tentang apa? Sifat qidam dan sifat baqa. Jadi sifat baqa ini sudah tetap dalam Al-Quran dari segi dalil akli dan juga naklinya, juga dari ijma'nya juga disebutkan, ya, artinya kita ya harus memahaminya dengan baik, ya, mulai dari sifat wujud hingga nanti sifat kalam, kita harus memahami maknanya, ya, dengan tepat pemaknaannya. Kalau menyebutkan wujud, ya, dimaknani dengan detail, jangan sekedar ada gitu saja, tapi adanya Allah,
tanpa diragukan, adanya tanpa menyerupai makhluknya, itu harus dibiasakan seperti itu. Kemudian kayak tadi itu kidam, jangan sekedar dahulu gitu saja, melainkan ada tanpa permulaan. Bako, jangan sekedar kekal gitu saja, tapi ada tanpa akhiran. Itu harus pemaknaannya seperti ini harus kita gunakan dengan tepat dalam mengajarkan orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka terbiasa dengan istilah-istilah seperti ini. Seperti tadi dalam Al-Quran, dalil Al-Qurannya wal awwalu, jangan sekedar dimaknani dialah Allah yang ada tanpa permulaan, melainkan kita lebih tepatnya itu hanyalah Allah zat yang ada tanpa permulaan. Gitu. Itu karena secara kaidah nahwunya tadi itu bahwa bermakna al-hasr, itu bermakna hanya Allah saja yang ada tanpa permulaan. Ya. Dan nanti insya Allah akan kita bahas tentang beberapa sifat yang lainnya, ya, yang mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Insya Allah Ta'ala dengan memahami sifat-sifat 13 ini, maka keyakinan kita tentang Allah akan semakin bertambah, ya, akan semakin bertambah. Karena mengenal Allah tidak dengan membayangkannya bagaimana atau di mana, ya, melainkan dengan mengetahui sifat-sifatnya, mulai dari sifat yang wajib bagi Allah, kemudian mengetahui sifat yang jaiz bagi Allah, juga apa saja sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita mengenal Allah, bukan dengan cara membayangkannya bagaimana, seperti apa, di mana, sebab yang kita bayangkan sudah pasti, ya, sesuatu yang memiliki ukuran, sudah pasti sesuatu yang memiliki bentuk, sudah pasti sesuatu yang memiliki warna, sesuatu yang memiliki rupa, dan segala sifat-sifat makhluk. Ya, itu yang akan disimpulkan ketika kita membayang-bayangkan. Ya, maka mengenal Allah tidak dengan cara memfikirkan atau membayangkannya, melainkan dengan memahami dengan baik sifat-sifat wajibnya, kemudian sifat yang jaiz bagi Allah, lalu kita ketahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Ya. Saya kira itu sekilas apa yang dapat saya sampaikan tentang sifat qidam dan baqo. Sekali lagi sebagai motivasi bagi kita bahwa kita berusaha memahami sifat bagi Allah yang ada 13 ini supaya semakin kuat akidah kita, akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, yang mana Rasulullah sendiri pun memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh terhadap akidahnya. Dalam sebuah riwayat hadis yang dikatakan, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid, yang bermakna barang siapa berpegang teguh dengan sunnahku, ay tariqati dalam arti ay aqidati, dengan akidahku, keyakinanku, jalanku, sunnahku, ketika umatku sudah semakin rusak, falahu ajru syahid, maka akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, insya Allah, ya, kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang sifat mukhalafatun al-hawadisi, kemudian qiyamuhu binafsihi, dan kita lanjutkan sampai akhir dari sifat 13 insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa kembali bertemu dalam kajian bersanad pilihan berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa lama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami, bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.